I'm impressed with what you are already doing and the steps already made. I think 100% ready to play for Indonesia. Okay. So I am ready. So for now, I'm waiting for PSSC to give me a green light. it would be great to see the win-win situations and new modern partnerships to work together. Naturalisasi kembali jadi topik hangat di sepak bola Indonesia. Kali ini bukan hanya satu, tapi 4 nama yang dalam proses naturalisasi oleh PSSI, termasuk 1 nama yang langsung mencuri perhatian, Mauro Zylstra. Dan 3 nama lainnya datang dari timnas putri. Mereka diantaranya adalah Isabel Koff, Isabel Notet, dan Pauline van de Poel. Kabar itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir setelah menyaksikan langsung laga timnas putri Indonesia versus Pakistan di match kedua grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 di Stadion Indomilk Arena pada Rabu lalu. Ada 3 pemain tambahan untuk senior. Ya memang rata-rata kemarin naturalisasi yang pertama kan mereka usia 18-19. Jadi memang dipersiapkan untuk yang muda-muda. Yang senior memang kita persiapkan untuk sebenarnya tahun depan. Jadi memang naturalisasi bertahap dan bersama dengan mereka juga nanti ada striker muda Mauro Zylstra. Kita tahu tim nasional putra kita yang muda dan senior masih kekurangan pemain muda. Jadi mudah-mudahan ini bisa menambah juga persiapan buat timnya ke depan nanti. Lanjut mantan Presiden Inter Milan ini. Berkas keempat pemain itu sudah dikirimkan PSSI ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Koff, Notet, dan Van de Poel sudah menjalani latihan bersama timnas putri Indonesia baru-baru ini. Mereka juga terpantau menyaksikan langsung perjuangan skuad Garuda Pertiwi, julukan timnas putri Indonesia di laga-laga grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Sementara Mauro Zylstra santer dikaitkan dengan Indonesia sejak September 2024. Setelah penantian cukup lama, akhirnya striker FC Volendam itu segera menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Apakah Mauro Zylstra bisa menambah daya gedor timnas Indonesia senior? Mauro merupakan pemain berposisi striker yang cukup potensial. Ketajamannya di lini serang sudah terlihat sejak membela FC Volendam U21. Kehadirannya bisa menjadi opsi atau duet maut di lini serang timnas bersama Ole Romni. Sejatinya, Mauro Zylstra dinaturalisasi untuk memperkuat dan mempertajam lini serang timnas Indonesia, yang nantinya ia akan bersaing ketat ataupun menjadi duet dengan Ole Romni untuk menjadi mesin gol Garuda. Kabar baiknya, kendati untuk tim senior, secara usia, Mauro yang baru berumur 20 tahun bisa memperkuat timnas Indonesia U23 yang saat ini dalam persiapan menghadapi Piala AFF U23 2025. Karena itulah, ada anggapan Mauro langsung dimainkan jika proses naturalisasinya rampung sebelum pendaftaran skuad terakhir Piala AFF U23 2025. Menanggapi hal itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum bisa menyebutkan Mauro akan diprioritaskan untuk timnas kelompok umur atau senior karena usianya yang masih 20 tahun. Bahkan bisa saja pemain tersebut akan membela timnas kelompok umur dan senior jika memungkinkan. Mauro Zylstra telah mencatatkan statistik impresif di level muda Eropa. Bersama FC Amsterdam U18, ia mencetak 18 gol dan 11 assist dari 20 pertandingan. Dilanjutkan dengan 12 gol dan 1 assist dalam 26 laga bersama NEC Nijmegen U21. Kini di FC Volendam U21, penyerang jagung setinggi 188 cm ini telah mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 pertandingan. Torehan tersebut cukup menjadi alasan kuat mengapa namanya masuk radar PSSI. Sementara itu, PSSI terus mendorong percepatan proses naturalisasi. Harapannya, para pemain bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi timnas dalam waktu dekat. Proses naturalisasi para pemain telah dimulai secara administratif. Erick mengungkapkan bahwa surat resmi sudah dikirimkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai tahap awal. Ada 3 pemain perempuan dan 1 pemain pria yang saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, ujar Erick Thohir. PSSI berharap dukungan penuh dari berbagai pihak untuk mempercepat proses administrasi naturalisasi. Menurut Erick, setelah surat dari Menpora dikirimkan ke Menteri Hukum dan HAM, maka prosesnya akan segera dilanjutkan hingga tahap akhir di DPR. Nanti dari Pak Menpora diharapkan minggu ini dikirim ke Pak Menteri Hukum, lalu minggu depan tentu bisa ke Mensesnek.
Dan tentu dapat dukungan Bapak Presiden, baru proses ke DPR biasanya. Lanjutnya menerangkan, publik ini tinggal menunggu langkah konkret selanjutnya dari pemerintah dan legislatif untuk meresmikan status kewarganegaraan para pemain naturalisasi tersebut. Dan menariknya, proses ini nggak dilakukan sendirian. Selama ini, PSSI ternyata mendapatkan bantuan penuh dari Federasi Sepak Bola Belanda dalam memproses pemain-pemain keturunan untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Fakta itu diungkapkan langsung oleh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga. Menurutnya, lancarnya proses naturalisasi ini tak bisa dilepaskan dari dukungan KNVB yang ikut melancarkan prosesnya. Dengan kita banyak mengambil pemain-pemain Belanda untuk dinaturalisasi, itu kan harus meminta izin terlebih dahulu kepada KNVB untuk proses perpindahan federasi, kata Arya dikutip dari Liputan 6 Sport. Arya pun mengucapkan terima kasih atas kesediaan KNVB dalam menyetujui proses perpindahan federasi para pemain keturunan Indonesia Belanda yang dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Jadi kami betul-betul berterima kasih kepada KNVB yang sudah memberikan ruang-ruang kepada kami untuk mengambil pemain-pemain mereka, sebab prosesnya mengharuskan perpindahan federasi, ujarnya. Dengan proses yang terus berjalan dan dukungan yang mengalir dari berbagai pihak, potensi kehadiran Mauro Zylstra menjadi semakin nyata. Jika semua proses rampung sesuai rencana, kehadirannya akan memberi warna baru dalam line-up timnas U23 yang bisa menjadi salah satu yang paling mematikan. Zylstra diperkirakan akan dipersiapkan untuk timnas Indonesia U23 yang diasuh oleh Gerald Vandenberg. Dia diharapkan sudah menyelesaikan proses naturalisasinya, serta bisa bermain bersama sejumlah pemain senior lainnya yang masih masuk kriteria untuk tampil di U23. Pada Piala AFF 23 2025 ini, Vandenberg kemungkinan tidak bisa mengandalkan Marcelino Ferdinand, Di Mariana, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Meski mereka masih masuk secara kriteria. Namun hal itu akan berbeda pada bulan September mendatang karena merupakan FIFA Matchday alias pertandingan internasional yang direstui oleh FIFA. Keempat pemain ini plus Mauro Zylstra tentunya diharapkan menjadi starter beserta beberapa pemain tim U23 yang sebelumnya sudah ada di skuad. Selain itu ada Dion Mark dan juga Tim Gibbons yang sedang menanti kesempatan bermain untuk timnas Indonesia U23 sejak dinaturalisasi pada Februari lalu. Pos penjaga gawang diprediksi akan menjadi milik Cahya Supriyadi, selagi pos bek tengah akan ditempati oleh Muhammad Ferrari bersama Mark dan juga Hubner. Gibbons harus bersaing dengan Doni Tripamungkas untuk sektor bek kiri, sedangkan Kakang Rudianto bisa menjadi andalan di sayap kanan. Arkan Fikri dan Ivar Yadar berdua di lini tengah, selagi Marcelino Ferdinand menemani Zylstra dan Struijk di lini serang. Masih ada Jens Reven di skuad, namun posisinya sama seperti Zylstra, jadi mereka kemungkinan tidak akan dimainkan bersamaan. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan sejumlah pemain keturunan yang syarat pengalaman Eropa, kehadiran Mauro Zylstra membuat lini depan timnas U23 semakin komplit dan berbahaya, serta memberi harapan besar untuk tampil lebih solid dan tajam di setiap pertandingan.